Ila anna syahwat tusirul muluk abidan wasabra yusirul abid mulukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Ini dikatakan anna syahwat tusirul muluk abidan, seorang raja itu bisa menjadi hamba itu lantaran syahwat. Syahwat itu nanti akan menjadikan seorang raja bisa jadi abid. Wasabra yusirul abid mulukan, dan sabar akan menjadikan abid, menjadikan seorang hamba itu mulukan, menjadi raja. Allah taala ila Yusuf wa Zulaikha, kita apa kita enggak lihat akan cerita Yusuf dan Zulaikha. Ini dijelaskan kepada kisah Sayyidina Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Semuanya Karim. Ya. Siapa itu? Ya, Yusuf As-Siddiq bin Ya'qub As-Sabur bin Ishaq Al-Halim bin Ibrahim Al-Khalil. Itu semuanya luar biasa. Ya, Yusuf digelar As-Siddiq, Ya'qub diberi gelar As-Sabur, Ishaq diberi gelar Al-Halim, kemudian Ibrahim diberi gelar Al-Khalil, kekasih. Enggak pernah setelah kematian, setelah wafatnya Nabi Ibrahim, ada nggak yang diberi gelar Khalilullah sekarang? Nggak berani ngasih gelar ya. Ini kita disuruh melihat cerita masalah syahwat, masalah sabar. Suruh melihatnya kepada cerita siapa? Kepada cerita Yusuf dan Zulaikha. Karena ini kita harus melihat cerita ini dari awal, maka kita lihat Nabi Yusuf itu putra Yakub. Yusuf itu punya saudara dari ibu yang berbeda yang namanya Benyamin. Kemudian dia punya saudara 10 namanya susah-susah. Yang paling cakep, yang paling ganteng cuma Yusuf. Oleh karena paling cakep, paling ganteng, dia dibully mulu. Maka sampai suatu saat anak-anak Nabi Yakub itu minta izin untuk ngajak main Nabi Yusuf. Begitu diajak main, pergi. Malahan yang gak diajak siapa satu? Yang gak diajak Benyamin, anaknya yang memang dari satu ibu. Benyamin gak diajak, tapi yang lain pergi semua. Sampai suatu saat Abu Goya bertujuk sampai ke dalam ketemu dalam sumur, itu ada sumur warna. Kemudian Nabi Yusuf diceburin ke situ, ke dalam sumur itu. Kemudian pakaiannya diambil, sebelum diceburin pakaiannya diambil, kemudian dia kelewekin ya. Dicari kijang, dibunuh kijang, kemudian dikelewekin. Kalau kata kita di orang ujung dia apa ya? Dipeper-peperin darah kijang, dipulang, kemudian nangis. Hai ayah, ya Yusuf dia terekam sama harimau. Kita ini semuanya sedih, padahal dia ngomongnya sama seorang nabi. Nabi tahu sebenarnya
yang akhirnya kemudian ditemukan sama serombongan orang, dibawa ke tempat, ya ke kota, kemudian wasarau bitamanin bahsidaro makdudah, dijual dengan harga yang murah, masih kecil ya, kemudian dijual dengan harga yang murah. Nah, dijualnya kepada siapa? Kepada Kiftir itu yang kemudian menjadi raja di Mesir. Yang raja di Mesir pada saat itu istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Lama-lama kan gede itu bocah. Yusuf lama-lama gede, terus ngalem mulu, rambut kamu bagus banget Yusuf. Kata Yusuf apa? Inilah yang nanti bakalan paling dulu copot dari badan saya. Ya. Kemudian wajah kamu bakal ganteng banget, cakep banget. Ya, inilah yang bakal lu hancur dimakan ular. Yang kemudian pada saat terus digoda, ditariklah suatu saat. Ya, kan udah mulai ini gede. Dirayu, tapi tetap Yusuf sabar. Inilah yang menyebabkan nanti as-sabru yusirul abid mulukan. Karena kesabaran Nabi Yusuf itu digoda, dirayu, padahal yang goda cantik, kedudukannya tinggi, duitnya banyak. Padahal itu yang dicari orang mana? Nyari apa lagi? Ketemu orang wadah, demen sama kita, orangnya cantik, kaya, ya, kedudukannya tinggi, mau? Ya mau, biasanya mau. Tapi kalau memang kita mau, jatuhnya gampang, kita bakalan jatuh. Tapi Yusuf kenapa? Dia kuat mempertahankan ini, sabar. Oleh karena dengan kesabarannya, yusirul ma'abid mulukan. Jadilah nanti walaupun dia seorang hamba di rumah itu, budak di rumah itu, maka nanti dia akan menjadi raja. Begitu dia ada di dalam kamar, ditarikin baik, kemudian tahu-tahu di luar raja dengar, pas begitu dibuka, ya, wah, akhirnya terjadilah debat. Ini emang Yusuf menggodain saya Pak? Kata Yusuf enggak. Makanya ada satu hakim dari perempuan itu, dia bilang kalau belakang bajunya yang merobek, siapa yang salah? Ya, orang. Kalau yang depannya yang merobek, yang salah siapa? Tapi kan ternyata yang robek belakang, berarti kan Yusuf udah lama masih ditarik aja. Berarti yang salah buat. Cuman raja ini nggak menegakkan hukum yang bagus. Seharusnya kalau memang itu yang salah istrinya lah yang harus dipenjara. Tapi yang dipenjara siapa? Yusuf. Kenapa? Karena takut malu. Bilang istaghfiri, dia minta ampun. Dijambi. Disuruh minta ampun malahan memang. Yang disuruh minta ampun istrinya. Maka Yusuf itu tetap di penjara. Mulailah terdengar bisik-bisik tetangga, anak-anak, ya, yang ada pada saat itu istri-istri, menteri, istri-istri jenderal, semuanya pada ngomong sana sini karena tahu sebenarnya yang salah itu bukan Yusuf loh, bukan Yusuf yang salah siapa? Yang salah itu sebenarnya itu Raja Zulaikha. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf itu Allah jelaskan falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'taddat lahunna mutaka'a wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta
qulna hasa lillah ma hadza basara in hadza illa malakun. Ketika dengar orang-orang bisik sono sini akhirnya Siti Julaiha, wah ini kudu ngundang nih, orang-orang kudu diundang nih. Jangan sampai mereka ngomongin saya terus nih. Akhirnya istri-istri menteri, istri-istri pejabat-pejabat tinggi diundang semua. Pada saat kemudian diundang itu udah kumpul, biasalah kalau ibu-ibu kan kalau udah kumpul dikasihin buah-buahan, apalagi kalau buah-buahan yang mengkal girang bener ya. Kalau coba ada kalau ibu-ibu mauan mangga matang apa mauan mangga mengkal? Kalau ibu-ibu biasanya lebih suka mangga mengkal atau mangga yang muda. Pasirin tuh sama cabai, garam, segala macam di depannya. Dikasihin pisau masing-masing di situ yang tajam-tajam. Ayo sini bu, silakan makan bu, makan. Nah, begitu silakan makan, barulah siasat Siti Zulaiha itu lain. Nabi Yusuf yang tadi ada di penjara dikeluarin. Dikeluarin, Yusuf silahkan kamu jalan di tempat ibu-ibu. Ukhruj alaihin, wahai Yusuf keluarlah kamu kepada orang-orang perempuan itu yang lain pada duduk itu, yang pada ngerumpi. Ukhruj alaihin, falamma ra'ainahu, begitu dia semuanya ibu-ibu pada melihat. Akbarnahu wa qata'na aydiyahu, terperanjat semuanya, terkagum-kagum semuanya. Wa qata'na aydiyahun, kemudian tangannya pada keiris. Wa qulna hasalillah, ini bukan, ya Allah ini bukan, maha basar, ini bukan orang ya Allah, ini bukan orang. Maha basar, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang nyata, ini malaikat. Nah setelahnya dia udah pada keiris tangannya, muahnya pada berdarah, suruh masuk lagi Yusuf, baru dia ngomong, baru Siti Julaiha ngomong. Makanya saya jangan disalahin terus ya, disangkain godain pembantu, ya nggodain budak lah, digodain. Itu kan ternyata dia tuh budaknya kayak begitu. Ternyata yang disebut dengan membudak yang pembantu itu kayak begitu, itu ganteng benar. Makanya ibu semuanya baru pada tahu, oh pantes. Kalau Siti Julaiha yang selama ini dibully lantaran dia godain pembantunya, ternyata pembantunya kayak gitu. Maha jabasarin ada illa malakun karim, malaikat yang nyata, yang luar biasa begitu. Terkenal kehebatannya, terkenal dengan kegantengannya. Baik pada saat masih ada di rumahnya sendiri, mulai Nabi Yakub itu udah tahu. Makanya ketika Nabi Yusuf mimpi melihat bintang gemintang, itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban was-samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Semuanya pada sujud itu ada saya. Nabi Yakub mendengar cerita itu dari anaknya, dari Nabi Yusuf. Diam, jangan diceritain itu, jangan diceritain. La taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kamu ceritain itu ya. Kayak gitu kaidah sultan. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritain cerita itu, cerita mimpi itu. Berapa dah bisa-bisa kamu dirusak, bisa-bisa kamu dibunuh. Ternyata walaupun tidak dibunuh, diceburin ke dalam sumur, itu artinya diupayakan dibunuh pelan-pelan. Tapi Allah bercerita lain, berjanjian lain, menempatkan dia tempat yang terbaik. Maka kalau kita lihat anna syahwah tusirul muluka abidan, Kihtir yang merupakan suami dari Siti Julaiha yang pada saat itu muluk,
merupakan seorang raja, tapi karena tidak menempatkan posisinya, hukum yang terbaik yang mestinya yang dihukum adalah istrinya. Nah, akhirnya nanti dia suatu saat dia akan menjadi abid, akan menjadi budak sebelum dia mati. Dan sebaliknya wasabra yusirul adid mulukan, sedangkan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf tidak tergoda sedikit pun. Maka setelah Tiftir turun dari tahta, dia padahal seorang budak, maka dia yusirul adid mulukan, dia menjadi raja. Dia terangkat menjadi raja. Kenapa? Kehebatannya, terkenalnya dia di dalam penjara. Pada saat dia di penjara kemudian menakdirkan mimpi ya, kemudian mimpinya ternyata menjadi satu kebenaran yang luar biasa. Nah, pada saat itu kemudian setelahnya Tiftir meninggal, Zulaiha turun, kemudian habis, hancur, bahkan hartanya hancur, sedangkan Nabi Yusuf kemudian jadi raja. Nah, ini sampai sempat minta-minta menjadi pengemis. Cuman suatu saat akhirnya Siti Zulaiha itu datang ke hadapan raja, ya, dan dia berbicara banyak di hadapan raja. Yang raja pada saat itu adalah Nabi Yusuf, sedangkan dia adalah yang pernah ngurus Nabi Yusuf. Kemudian ketika ditanyakan apakah Nabi Yusuf ada rasa, ada cinta kepada Siti Zulaiha yang memang dia udah tahu dulu yang luar biasa cantiknya Siti Zulaiha, Nabi Yusuf pada saat itu tidak berbicara, tidak menjawab. Cuman besoknya Nabi Yusuf kemudian ngirim orang bahwa dia masih senang sama Siti Zulaiha. Walaupun Siti Zulaiha pada saat itu udah tua, kurus, udah nggak jelas. Begitu utusan datang ke Siti Zulaiha marah, kamu jangan meledek saya, mentang-mentang kamu utusan raja. Kamu itu udah membuli saya, meledek saya, menghina saya. Balik lagi ke Nabi Yusuf, diberitakan kayak gitu. Akhirnya Siti Zulaiha datang, dan benar, saya benar-benar masih mencintai kamu. Akhirnya di situ di depan singgasana Nabi Yusuf kemudian sholat 2 rakaat. Pada saat Nabi Yusuf sholat 2 rakaat, Siti Zulaiha di belakang dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kehebatan, kebajikan dan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, ya Allah, kembalikan saya, kembalikan kemudaan saya, kembalikan kecantikan saya, kembalikan semua yang ada, yang pernah ada. Kemudian tiba-tiba dikembalikan semua kecantikan. Nikahlah, dan ternyata Siti Zulaiha nikah sama Nabi Yusuf itu masih perawan. Kenapa? Karena Tiftir yang merupakan raja pada saat itu dari masih muda udah impoten, jadi nggak punya anak. Jadi walaupun udah tua, jadi kayaknya katanya masih perawan apanya yang punya perawan gitu kan. Nah, inilah kemudian ya hiduplah berumah tangga dengan bagus. Kemudian Mesir terangkat lagi pada zaman Nabi Yusuf di bawah pimpinan Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha, yang kemudian kisah-kisah selanjutnya sampai ya 7 tahun kering dan 7 tahun makmur. Pada saat 7 tahun kering itulah yang kemudian saudara-saudaranya datang ke Mesir. Pas datang ke Mesir, nah baru ada cerita itu terbongkar ya, bahwa pas begitu dikirimin baju ke rumah, dicium sama Nabi Yakub, ini mah nggak salah, ini pasti anak saya.
Dan pada saat itu kemudian disuruh datang ke sana, dibawa ke sana. Kemudian Nabi Yakub bisa melihat lagi anaknya, padahal pada saat itu dia sudah bertahun-tahun buta. Kapan itu terjadi? Pada tanggal 10 Muharram, ya. Kenapa buta? Karena saking seringnya nangis-nangisin anaknya yang dia lagi paling sayang, yang dia udah cerita dia bakalan jadi nabi, ya, karena sesungguhnya cerita itu bakalan jadi lihat sesuatu. Nangis terus sepanjang masa. Kemudian pas begitu melihat, mendengar suaranya, melihat, akhirnya ini terjadi pada tanggal 10 Muharram, termasuk Roda Yusuf yang kemudian dibalikin Yusuf, kemudian Nabi Yakub juga bisa melihat lagi. Ini semuanya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini apa yang bisa menyebabkan ini? Syahwat, ya, syahwat, keinginan kita. Maka dalam keterangan selanjutnya, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagia bagi orang yang akalnya itu jadi pemimpin. Wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya, syahwatnya itu asiran, menjadi tawanan. Wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran, dan celaka buat mereka yang hawa nafsunya itu menjadi pimpinan, sedangkan akalnya adalah asir, tawanan. Kalau orang yang akalnya itu menjadi supirnya, ya, sedangkan syahwatnya, hawa nafsunya menjadi penumpangnya, itu selamat. Tapi kalau nanti penumpangnya itu yang menjadi supirnya, kemudian supirnya malahan atau akalnya itu yang jadi penumpangnya, ini nanti yang enggak benar, hancur. Ya. Sebenarnya akan berpikir orang bilang, nanti ada ungkapan, nah bagaimana nanti beda. Kalau orang udah ngomong bagaimana nanti, bukan nanti bagaimana, ini nanti akan rusak. Sikat aja dah, nanti bagaimana aja dah. Nah, ini udah rusak. Sikat aja, kata nafsu. Sikat. Nanti bagaimana kayak? Ini orang bakalan rusak. Tapi kalau orang dia berpikir begini, ini orang demen banget sama saya, kok demen banget ya? Padahal berduaan doang. Ketika udah berduaan aja, terus otak ngomong, kalau saya kerjain nanti akan begini, akan begono. Nanti orang bakalan tahu. Nanti Allah juga bakalan mengazab saya. Kalau akalnya yang main, insya Allah kita akan selamat. Apalagi kalau ustaz, kan kalau ustaznya biasanya banyak baca nemenin ya Pak Ustaz ya. Ustaz itu, saya kasih tahu aja, ustaz itu biasanya dia orang wadon itu nggak tahu kalau ustaz itu jelek, dan orang wadon yang cantik dia lupa kalau dia cantik. Makanya walaupun ustaz itu jelek, itu kadang-kadang suka didemenin. Itu sebenarnya siapa sih yang ngejak demen? Bukan dia yang ngejak demen, itu pembisiknya dari samping kiri kanan. Ayo demenin betul, demenin, kata setan. Demenin, biar dia jatuh, ayo demenin. Ya. Akhirnya pada saat kita demenin, kemudian kita selingkuhin, kemudian kita berlaku yang atau memperlakukan dia, atau sama-sama kita melakukan hal-hal yang negatif, itu nikmatnya nggak lama. Kenikmatan itu nggak bakalan lama, walaupun iklannya lama. Kalau iklannya kan lama, obat ini kuat 3 jam, obat ini kuat, enggak ada. Kenikmatan mah sebentar, nggak ada di mana, nggak ada di mana.
Tapi setelahnya kita jatuh, setelah seorang ustaz jatuh, setelah kiai jatuh, membangunin namanya enggak bisa sampai atau enggak bisa dicapai dengan waktu yang sebentar. 5 tahun belum cukup, 10 tahun belum cukup. Orang masih ingat aja si anu ya, Pak Ustaz. Oh Ustaz yang pernah selingkuh. Dah kalau ceramah kan digituin orang kagak ya. Ya Ustaz anu ya, ini yang anu. Oh yang kan banyak anu nanti. Oh yang anu ya. Oh iya, yang anu. Baik itu urusan perempuan atau urusan harta atau urusan tahta dan lain sebagainya, ini akan menghancurkan kita. Makanya tuba liman kana aqluhu amiran, yang akalnya menjadi pemimpin. Makanya supaya akal ini bisa menjadi pemimpin harus apa? Harus diisi dengan ilmu. Makanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, ya, dari sahabat Muhajirin, itu pernah al-ilmu imamul amal wal amal tabi. Ilmu itu imamnya amal. Ilmu itu imamul amal. Kalau ilmunya ada, ilmunya bagus, kemudian dia ngerjain, maka kerjaannya, amalnya akan bagus. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu ilmunya tidak ada, maka kerjaan kita sehebat apapun, sebanyak apapun jumlahnya, enggak akan ada manfaat. Dan wal amal tabi'uhu, sedangkan amal kita pengikutnya. Amal kita bagus antara ilmunya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan, ketika nanti orang begitu dihisab, loh kok amal saya sedikit, kan dulu saya rajin banget sholat, saya rajin banget puasa, saya rajin ini, kok amal saya sedikit, mana ya Allah? Nabi menyampaikan, asadun nas hasratan yaumal qiyamah, paling ruginya manusia pada hari kiamat siapa? Rajulun ma amkana talabul ilmi falam yantuhu, seseorang yang ada waktu, yang punya waktu, yang ada kesempatan untuk mencari ilmu, falam yantuhu, kemudian dia gak nyari. Karena dia gak nyari, dia menganggap bahwa dirinya sholatnya benar. Tapi ternyata tidak. Dia menganggap bahwa wudunya selama ini benar, padahal enggak. Makanya sekali-sekali kita datang ke tempat ustaz, ya, ke guru kita, ke muslim, oh ustaz, Pak Kiai, coba dah perhatiin nih wudu saya gitu. Perhatiin dong wudu saya nih, perhatiin saya wudu saya nih benar enggak? Oh ternyata begitu diperhatiin wudunya sama Kiai, oh ini ada salahnya, ini kurang benar, benerin ya, dibenerin, insya Allah wudunya bagus, sholatnya benar. Wudunya tidak baik, wudunya salah, sholat gak sah. Minta diperhatiin bacaan sholat yang kita baca, khususnya di Fatihah. Belajar sama Kiai enak banget dari siapa? Ya Allah, kalau suara saya suaranya kayak suara Pak Kiai, enak kali ya suara saya. Amburadul, suara saya melintir kiri kanan, enak. Belajar sama beliau. Makanya
Imam Burhanuddin dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu menjelaskan fasadun kabirun alimun mutahadidun. Rusak besar. Rusak besar apa? Alimun mutahadid. Orang alim yang enggak mau ngerjain. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Tapi lebih rusak lagi adalah orang jahil, orang bodoh yang rajin ibadah. Kalian lagi sholat, terus tanya, sholat apa sih lo? Nggak tahu. Kerjain itu emang orang-orang mulai pada sholat ya mau ikut sholat apa? Orang nggak ngerti. Bacaannya apa? Nggak tahu. Ya ikutin aja. Ya. Lu dari mana dulu? Bapak gua ngajarin. Nah, bapak lu dari mana? Nggak tahu lah. Jadi cuma dari babanya, dari emaknya yang ngajarin. Ya, kalau babanya kiai, babanya ustaz. Kalau babanya bukan ustaz, bukan kiai, jadi bapaknya juga salah, ya kan salah keturunan. Makanya otak ini akan bisa menjadi amir, pemimpin yang bagus manakala ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, pemimpin ini salah. Dan kalau punya pemimpin, kudunya ada ilmunya. Pemimpin minimal harus tahu agama, ya, bukan hanya tahu urusan dunia. Pemimpin. Baik ini yang ada di sini, pemimpin kita, ataupun yang ada di masyarakat, baik itu RT, RW, wali kota, gubernur sampai ke presiden, harus mumpuni ilmunya, agamanya, hingga pada saat mengeluarkan fatwa enggak menyesatkan. Nanti akan terlihat nanti di akhir zaman manakala orang itu mengeluarkan fatwa yang salah. Kayak kemarin beberapa minggu yang lalu ada mulai kelihatan ditemukan sepatu yang dari kulit babi, ya kan? Nah itu ada orang yang ditanya, apa ini bagaimana? Pak ini kalau sepatu dari kulit babi itu beli dari mana? Beli itu pakai aja dulu. Nah kalau orang Islam kagak bisa begitu jawabannya. Jangan langsung dipakai aja, bisa buang aja kalau itu buang. Jangan dipakai, walaupun boleh beli jangan dibuang, sayang. Jawabannya begitu nih Ustaz. Kan kagak benar. Makanya benar kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minal adab. Allah itu nggak ngambil ilmu yang ada di bumi ini dari mana? Dari otak-otak orang itu nggak diambil. Misalnya kita lagi hafal baca surah Yasin, kemudian tahu-tahu diambil. Pas begitu lagi baca, loh kok hilang ya Yasin di mana ya? Nggak ada ya. Surat Waqiah hilang, surat Mulk hilang, surat Ar-Rahman itu pada kemana ya? Enggak begitu. Bagaimana caranya Allah mengambil ilmu itu dari manusia ini? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, dicabutnya ulama satu persatu. Selama 2 bulan ini, ya, di daerah Jawa itu kiai yang mati ada 119 orang. Nah, kalau kiainya kan mati gantinya susah. Kalau insinyur mesin kali penggantinya begitu dia mati kok yang nungguin udah banyak benar, penggantinya lebih pintar, iya. Tapi kalau kiai yang mati yang gantiin bukan lebih pintar, pasti lebih sedikit ilmunya. Makanya teman yang satu alumni sama saya minggu yang lalu itu 7 kiai yang kemudian meninggal juga. Syekh Ali Jaber, Ustaz Maher. Penggantinya mana? Ya Allah, penggantinya masih pada kecil-kecil di pesantren. Itu kok di pesantren kadang-kadang yang masuknya 20 orang, yang betah
menerima 15 bulan gak jadi, susah. Maka setelah ulama pada dimatikan, Allah hatta ialah binti alimun, begitu ulama udah habis, kita baca nasr asa ajuhal, manusia nanti akan mengambil pemimpin yang bodoh. Begitu pemimpin itu bodoh, pasuilu, kemudian mereka pada nanya tentang apa aja, tentang agama maksudnya. Begitu nanya, mereka akan memberikan atau bidwari ilmin, memberikan fatwa dengan ilmu yang seadanya. Akhirnya apa? Wadollu, mereka sesat, wa'adollu, dan menyesatkan. Na'udzubillah. Mari kita doain mudah-mudahan ustaz-ustaz kita yang pada sakit, kiai kita yang sedang sakit, dan kita juga yang sedang sakit, mudah-mudahan kita disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terus bisa berkiprah dalam memperjuangkan ilmu, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka mari sama kita tutup juga pengajian kita ini, alim kita ini dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri